Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya putra tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Putra. Sebab Bapa mengasihi Putra dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian pula Putra menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Putra, agar semua orang menghormati Putra sebagaimana mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Putra, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Putra Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula diberikannya Putra memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Putra untuk menghakimi, karena Dia adalah Putra manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam makam akan mendengar suara Putra, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini, selamat pagi berkah dalam. Permenungan berlanjut dari hari kemarin. Kalau kemarin perhatiannya tidak lagi pada air yang bisa menyembuhkan di kolam itu, tetapi pada sosok pribadi, namanya siapa? Yesus. Nah, timbullah persoalan. Mengapa? Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ini yang membuat orang-orang Yahudi marah. Dan juga yang sakit itu mengangkat tilam. Mengapa orang-orang Yahudi marah? Jawabannya sederhana. Karena mereka percaya, meyakini, dan menjalankan keyakinan serta tradisi mereka yang namanya Sabat itu istirahat. Istirahat artinya tidak bekerja. Dasarnya apa? Dasarnya dalam kitab Taurat, dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan, Allah setelah menyelesaikan penciptaan bumi dan langit setelah isinya, beristirahat pada hari ke-7. Yang dalam bahasa kita sekarang Sabtu. Nah, harusnya istirahat, tidak bekerja.
Maka ketika orang lumpuh mengangkat tilam, itu termasuk beraktivitas. Apalagi Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Basa Jawane ngangkangi gitu kan. Kurang ajar dan nantang, kurang lebih seperti itu. Nah, itu membuat orang Yahudi marah. Dan kemarahan memuncak ketika Yesus menanggapi orang Yahudi. Apa yang dikatakan Yesus? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini menambah sakit hati mereka, menambah kemarahan mereka. Mengapa Yesus menganggap bapaknya itu miliknya sendiri? Ini yang tadi menjadi persoalan. Nah, Yesus kemudian bersaksi, sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, ada 3 hal yang dikatakan Yesus secara jelas, tegas untuk memberikan kesaksian di hadapan orang-orang Yahudi. Siapa Yesus itu? Yang pertama bahwa aku mengatakan kepadamu sesungguhnya atau sungguh. Kata sungguh atau sesungguhnya menunjukkan keseriusan Yesus berhadapan dengan mereka supaya mereka mendengar. Yang pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan oleh Putra. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Bapa sungguh mengasihi Putra. Termasuk yang dikerjakan Bapa yakni membangkitkan orang mati, itu juga akan dikerjakan oleh Yesus, yakni membangkitkan orang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sungguh yang percaya kepada Dia, Yesus, dan yang mengutus, siapa itu Bapa, akan selamat. Sementara yang ketiga, aku berkata kepadamu, sungguh Yesus akan menjadi hakim di akhir zaman. Yang percaya akan selamat, yang tidak untuk bangkit dan dihukum. Ketika kesaksian Yesus ini menjawab pertentangan mereka, maka sekarang kita merenungkan begini kurang lebih. Kalau Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, perkataan Yesus itu berguna bagi kita apa pada zaman sekarang? Kembali kepada gagasan awal bahwa Yesus ini ditentang karena mengerjakan pekerjaan di hari Sabat sekaligus menganggap Bapaknya itu miliknya sendiri. Maka kita sekarang diajak untuk mengimani bahwa Bapa kita, Tuhan kita tidak pernah beristirahat dalam mengasihi manusia. Bayangannya menjadi lebih jelas. Yang namanya istirahat hari Sabat itu kan tidak melakukan apa-apa. Tapi kenyataannya bahwa Bapa bekerja. Tuhan Allah kita itu bekerja menyelamatkan manusia sepanjang waktu. Bapak Ibu bisa membayangkan, saudara-saudara juga bisa membayangkan. Misalnya Tuhan kita, Allah Bapa kita itu buka praktek hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Jumat misalnya. Sabtu tutup, tidak mendengarkan doa-doa. Bagaimana? Artinya dengan cara berpikir seperti itu, Tuhan Allah kita bekerja terus ingin menyelamatkan kita. Bahkan dalam kitab Yesaya tadi dalam bacaan pertama, meskipun seorang ibu kandung melupakan anaknya, sekalipun aku tidak melupakanmu. Itu jaminan Allah kita. Setiap detik Allah selalu mengingat kita, menyelamatkan kita. Maka kita bersyukur memiliki Yesus yang hari ini memberikan kesaksiannya untuk kita juga. Dia adalah yang dikasihi Bapaknya, dan yang dikerjakan oleh Yesus adalah yang dikerjakan juga oleh Bapaknya. Semoga pekerjaan-pekerjaan itu juga terjadi dalam diri Anda semua dan juga dalam diri saya tentang keselamatan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.